Teman- Halo, perkenalkan teman-teman, nama saya Desi. Di sini saya akan membahas mengenai Code of Ethic Human Capital Management. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Code of Ethic. Nah, Code of Ethic dalam perusahaan adalah seperangkat bisnis, nilai, dan aturan yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh anggota organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan. Fungsinya adalah menjaga agar semua aktivitas bisnis dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Oke, next saya akan menjelaskan di sini saya membahas mengenai bisnis saya yaitu Dive and Free Dive. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai diving. Nah, pertama diving itu adalah scuba, di mana seseorang itu menyelam dengan menggunakan alat bantu pernapasan di bawah air. Seperti dia harus bawa tabung selam, jadi dia di dalam air tapi bernapas menggunakan tabung selam dan regulator. Terus yang kedua adanya free dive. Dia menyelam hanya dengan menahan napas kayak gitu, tapi tanpa menggunakan alat bantu oksigen, tapi menggunakan masker, teman-teman ya, menggunakan masker tetap untuk alat bantunya masker aja kayak gitu. Keduanya itu sama-sama seru, indah, namun penuh resiko ya teman-teman ya. Beberapanya akan saya jelaskan teman-teman. Yang pertama itu adanya gangguan pernapasan, di mana teman-teman tahu karena kita berada di kedalaman tertentu, nah itu akan adanya tekanan. Nah, di mana tekanan itu membuat kadang kita itu nafasnya agak kurang stabil atau harus membiasakan diri menggunakan tabung selam atau nahan nafas kayak gitu ya. Terus yang kedua adanya blackout. Blackout itu seperti dikatakan kita itu pingsan atau kita sudah tidak ada tenaga. Jadi antara sadar dan tidak sadar kayak gitu. Makanya kalau kita diving kita tidak boleh sendirian. Mau diving atau free dive kita harus membawa teman atau guide. Itu untuk safety. Terus kedua adanya barotrauma. Barotrauma itu yang terjadi di bagian kuping. Biasanya gendang kuping itu kalau kita berada di kedalaman tertentu itu adanya perbedaan tekanan. Nah, itu kadang membuat kuping kita kalau tidak terbiasa atau belum terlalu pro untuk Equalis, belum terlalu terbiasa Equalis itu bisa sampai berdarah. Begitu ya. Terus belum lagi alat rusak seperti tabung oksigen kita yang misalnya kehabisan atau regulator kita yang ada kendala begitu teman-teman jadi di diving itu sangat penuh resiko jadi kita harus menyiapkan diri sebelum diving dan free dive itu udah harus dipersiapkan matang-matang. Terus yang kedua adanya dekompresi. Nah, dekompresi itu di mana ketika kita naik kita itu harus menggunakan harus step by step. Jadi berhenti di keberhentian 5 harus berhenti, di 10 meter harus berhenti, di 15 meter harus berhenti. Karena kenapa naiknya harus bertahap? Karena kita itu menghirup udara oksigen di mana itu tuh dirilis dari kulit. Jadi kalau kita naiknya terlalu cepat itu otomatis dia akan menghambat jaringan jaringan kulit kita di mana nitrogen itu akan menyumbat saluran oksigen kita melalui kulit, di mana di situ kita kadang bisa stroke mendadak. Nah, itu kita harus bawa ke kedalaman tertentu lagi. Seperti misalnya kita harus di chamber. Tidak mesti dibawa ke laut di kedalam 30 meter. Sekarang sudah canggih, kita bisa menggunakan mesin. Begitu ya. Terus next adanya kode of ethic dalam dunia selam ya teman-teman ya. Nah, yang pertama safety first. Udah di mana-mana dari apa yang sudah saya jelaskan, sudah sangat detail kalau keselamatan di atas segalanya. Jadi karyawan kita harus benar-benar mengerti tentang keselamatan di atas segalanya. Terus yang kedua adanya kualitas dan premium original yaitu alat yang kita jual, kita harus terangkan ke customer sebagaimana bagusnya, apa fungsinya itu harus jelas. Terus adanya pelayanan ramah dan edukatif. Jadi walaupun kita menjual alat selam seperti ini, mau customer beli atau tidak, kita harus selalu ramah dan edukatif kepada customer. Terus tentunya perlu integritas dan transparansi. Untuk barang-barang yang kita jual, karyawan harus menjelaskan sedetail mungkin dari sisi plus maupun sisi minus agar para pembeli mengerti apa yang mereka pakai dan apa yang bisa mereka tanggulangi jika mereka menggunakan alat ini. Begitu ya. Terus adanya komunitas dan tanggung jawab lingkungan. Nah, karena kita ini sesama pekerja maupun atasan dan bawahan, kita adalah salah satu adalah komunitas yang membangun suatu branding dari sebuah produk atau sebuah merek. Jadi kita harus sama-sama mendukung ya, teman-teman ya. Oke, next di sini saya akan menjelaskan mengenai nih sosialisasi kepada karyawan. Gambar tersebut menjelaskan konsep employer
manajemen ketertiban karyawan dalam perusahaan. Nah, yang pertama itu adanya interaction, yaitu perusahaan membangun komunikasi yang terbuka dengan karyawan, menciptakan hubungan yang sehat, dan melibatkan mereka dalam proses kerja. Terus adanya feedback. Perusahaan memberi dan menerima umpan balik, baik dari karyawan maupun untuk karyawan agar mereka merasa didengar dan dihargai. Terus adanya action. Perusahaan mengambil langkah nyata dari hasil interaksi dan feedback misalnya dengan perbaikan kebijakan, pelatihan, dan dukungan yang dibutuhkan. Begitu ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Hmm, ini kan